Sosok Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta juga Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Memiliki nama asli dari orang tuanya yaitu Muhammad Attar. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Semasa kecil, Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke Eurovisi Legere School atau ELS di Padang. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Meski lulus ujian masuk ke HBS di Batavia, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Akhirnya, Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang. Keaktifan pada organisasi sudah ditunjukkan Hatta ketika berusia 15 tahun. Berbagai organisasi sudah diikutinya. Salah satunya Jong Sumatera Renbon Cabang Padang. Jong Sumatera Nenbon adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. Ilmu politiknya semakin berkembang karena sering datang ke pertemuan-pertemuan politik. Salah satu tokoh politik idola Hatta adalah Abdul Muiz. Setelah lulus dari Mulo, beliau melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada 1921, Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelshoek School, Belanda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hatta tinggal di Belanda selama 11 tahun. Di sana, Hatta aktif bergabung dalam organisasi pergerakan dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Salah satu dampak aktivitasnya dalam organisasi menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Namun, kemudian dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Free. Gemar membaca dalam buku Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya 2015 oleh Mutia Farida Hatta. Bung Hatta merupakan orang Indonesia yang mengoleksi buku sejak berusia 16 tahun. Dari situ, koleksi bukunya semakin bertambah. Bahkan, selama 11 tahun tinggal di Belanda, Hatta merupakan mahasiswa yang memiliki koleksi buku terbanyak di antara mahasiswa yang lainnya. Bapak Pendidikan Bangsa, koleksi buku-buku Bung Hatta mulai dari ilmu ekonomi, hukum, tata negara, administrasi negara, filsafat, agama, politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sastra. Bahkan ketika akan kembali ke Indonesia dari Belanda, Hatta yang dibantu rekan-rekannya harus mengemas 14 peti berukuran 1 kali 1 kali 1 meter untuk buku-bukunya. Kecintaan Bung Hatta akan membaca buku mengantarnya sebagai orang penting di Indonesia. Buku-buku Hatta selalu tertata rapi dan tampak seperti baru, karena Hatta selalu memperlakukan buku-bukunya dengan baik. Ketika Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Hatta memiliki ruangan perpustakaan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika menjabat. Sampai-sampai Hatta memiliki seorang ahli perpustakaan yang membantunya menata buku-buku sesuai subjeknya. Dia adalah Gustav Apitulei, seorang Ambon. Akhir hayat Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta diberikan gelar pahlawan proklamator pada 23 Oktober 1986 bersama dengan Bung Karno melalui Kepres nomor 81 1986. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada 7 November 2012.